Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara debitur dan kreditor yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, yang mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Dalam praktik perikatan, tidak jarang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap kreditor sehingga akan menimbulkan suatu kerugian, di mana dari kerugian ini akan memunculkan sebuah persoalan baru yang ini mengenai ganti rugi. Ganti rugi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan kami sebut sebagai KUH Perdata. Dalam pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi menitikberatkan terhadap ganti kerugian akibat kelalaian debitur karena tidak terpenuhi suatu prestasi. Namun tidak semua kerugian harus diganti oleh debitur. Oleh karena itu perlu pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan kerugian. Oleh karena itu, kelompok kami akan menganalisis mengenai konsep ganti rugi serta pengimplementasian ganti rugi yang ditinjau dari hukum perdata Indonesia. Menurut R. Setiawan, kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wan prestasi, di mana kerugian terdiri atas dua unsur. Yang pertama, kerugian yang nyata diderita, dan yang kedua, kerugian yang hilang. Dalam pasal 1243 KUH Perdata diperincikan mengenai istilah-istilah pengganti kerugian. Yang pertama ada biaya atau kosten, yang kedua rugi atau skaden, dan yang ketiga bunga atau interesen. Yang pertama yaitu biaya atau kosten merupakan setiap uang termasuk ongkos yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan. Yang kedua, rugi atau skaden adalah keadaan merosotnya harta kekayaan kreditor akibat adanya kelalaian karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor. Yang ketiga, bunga atau interesen adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditor namun tidak jadi karena adanya kelalaian dari pihak debitor. Ketentuan dalam syarat pengganti kerugian diatur dalam pasal 1247 KUH Perdata yang menyatakan si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Dapat diduganya sendiri diartikan secara objektif, yaitu menurut manusia normal, timbulnya kerugian dapat diduga, bukan hanya terjadinya kerugian tetapi juga besarnya kerugian. Dan yang kedua, kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari wan prestasi. Adanya hubungan sebab akibat antara wan prestasi atau ingkar janji dan kerugian menjadi syarat untuk dapat dipenuhinya pengganti kerugian. Jika tidak ada hubungan kausal antara sebab akibat, maka kerugian tersebut tidak dapat dipenuhi. Oleh karena ganti rugi merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi kreditor ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, maka secara yuridis ganti rugi digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ganti rugi karena adanya wan prestasi, dan kedua adanya karena perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian ada dua, yaitu pertama kerugian material dan kedua kerugian imaterial. Kerugian material merupakan kerugian yang benar-benar dan diderita oleh korban, dan secara perundang-undangannya hanya mengatur tentang kerugian yang bersifat material dan berwujud serta dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, kerugian imaterial. Jika kerugian material merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, maka kerugian imaterial merupakan sebaliknya. Kerugian imaterial adalah ketika korban kehilangan keuntungan yang mungkin diterimanya di kemudian hari. Kerugian imaterial sulit untuk digambarkan secara takaran konkret dan objektif, seperti misalnya menderita sakit secara jasmani, gangguan emosional, kerusakan reputasi, dan sebagainya. Penuntutan kerugian imaterial umumnya timbul dalam konteks
klaim akibat perbuatan melawan hukum. Untuk menentukan seberapa besar jumlah ganti rugi yang harus dipenuhi, para pihak yaitu kreditor dan debitor dapat menentukan sendiri sesuai kesepakatan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1249 KUH Perdata dan sesuai asas kebebasan berkontrak. Selain itu, jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitor kepada kreditor harus sama seperti apabila debitor memenuhi kewajibannya. Pembatasan ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia terbagi dalam berbagai aspek. Yang pertama dari aspek objek, di mana hukum perdata hanya mengatur pembatasan dalam hal material dan tidak imaterial. Dari sisi kontrak, pembatasan sering dituangkan dalam klausul baku yang mana berpotensi untuk tidak adil karena tidak memenuhi rasa keadilan apabila pengirim tidak menyetujui besaran ganti rugi. Selain itu, terdapat juga faktor waktu atau daluarsa. Hal tersebut adalah apabila keputusan pengadilan dapat menimbulkan kesulitan hukum apabila waktunya tidak ditetapkan secara jelas. Tidak semua kerugian yang dialami oleh kreditor harus diganti oleh debitor. Untuk itu, dalam upaya melindungi hak-hak debitor dari kesewenangan kreditor, telah ditentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerugian harus dapat diduga terlebih dahulu dan merupakan akibat seketika dari wan prestasi. Yang kedua, apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan atau wan prestasi dari kreditor. Yang ketiga, kreditor wajib membatasi kerugian tersebut apabila dimungkinkan dan dapat diharapkan padanya. Kasus yang kami buat adalah perjanjian antara PTX dan PTY. Dalam kontrak, PTX wajib menyerahkan 1000 unit komponen elektronik paling lambat 30 Juni 2025. Namun kenyataannya, hanya 600 unit yang diserahkan tepat waktu, dan sisanya baru dikirim pada 15 Juli. Akibatnya, PTY mengalami 2 jenis kerugian. Pertama, kehilangan keuntungan sebesar 50 juta rupiah karena tidak dapat memenuhi pesanan ke pihak ketiga. Dan yang kedua, biaya tambah 5 juta rupiah untuk transportasi mendesak. Namun, untuk bisa menuntut, debitur harus lebih dulu dinyatakan lalai atau ineffectual. Selain itu, pengadilan hanya akan mengakui kerugian yang benar-benar jelas terbukti. Biasanya, hakim menolak klaim keuntungan yang dianggap terlalu spekulatif. Dalam praktik, penetapan ganti rugi sering terkendala. Misalnya, pihak yang dirugikan tidak mampu membuktikan kerugian, kontrak kurang detail soal waktu atau kualitas, dan proses peradilan yang panjang sehingga malah menambah kerugian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, berdasar dengan pasal 1243 KUH Perdata, dapat dinyatakan sebagai ganti rugi saat debitor lalai dalam memenuhi prestasinya. Bentuk-bentuk prestasi ini meliputi biaya atau kosten, kerugian atau schäden, dan keuntungan atau interesen. Namun, dalam praktiknya ada beberapa batasan. Ganti rugi ini hanya dapat diberikan atas ganti rugi yang jelas, nyata, dan terukur, bukan kepada ganti rugi atas keuntungan yang sifatnya spekulatif, karena hal ini sangat sulit diverifikasi oleh hakim. Selain itu, pada pasal 1247 menegaskan bahwa hanya kerugian yang dapat diduga sejak lahirnya perikatan.